Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita bertemu kembali setelah liburan, ya, liburan semester, ya. Dan Ustadz belum udah selesai, ya. Ada berita atau sesuatu yang ingin saya sampaikan, bahwasanya sebagaimana yang terjadi pada mid semester, Ustadz juga telah menentukan urutan juara atau urutan nilai terbaik atau peringkat terbaik dari mapel-mapel agama. Ya, belum Ustadz kirim, nanti insyaallah biarlah wali kelas yang mengirim di grup-grup masing-masing, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita qadarullah masih daring, ya, belum luring. Ya, tentu dengan kondisi sekarang ini menyebabkan kalian harus belajar dari rumah. Tentu belajar dari rumah dengan belajar di sekolah beda kualitasnya. Maksud Ustaz beda kualitas adalah lingkungannya. Tapi hasilnya tentu bagi orang yang bersungguh-sungguh, dimanapun dia belajar tentu dia akan berprestasi, ya. Di sekolah pun kalau tidak bersungguh-sungguh tentu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Di rumah pun kalau dia pandai mengatur waktu, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jika ada yang tidak paham, tentu dia tanya kepada gurunya dengan sarana komunikasi yang sudah ada sekarang ini. Terlebih lagi, ya, mungkin berarti setahun kalian betul-betul memang di rumah. Setahun, ya. Apalagi setahun kalian terakhir di Ulunuha belajarnya dari rumah, tidak bertatap muka dengan para guru, tidak melihat lingkungan sekolah, tidak memperhatikan bunga kalian yang dulu yang sudah meninggal, ya, sebagiannya lagi yang masih hidup, kelas kalian dan seterusnya, bukunya yang masih ketinggalan di sini barangkali juga tidak perhatikannya lagi, ya, dan seperti itu keadaannya. Tentu tamat setelah ini selesai biidznillah, kalian akan, ya, selesai dari Ulunuha, ada yang lanjut studi ke sana, ada yang lanjut studi ke sini, maka persiapkan dari sekarang. Persiapkanlah dari sekarang diri kalian untuk bagi yang ingin lanjut studi, maka persiapkan dengan baik dan benar. Kalau yang ingin ke Lipia Medan, perbagusi bahasanya dan lain sebagainya. Kalau Lipia Jakarta, ya bagus-bagus juga, tapi nggak akan mudah. Kenapa? Karena KKM atau istilahnya adalah nilai terendah itu 90, sedangkan KKM kita cuma 70. Artinya adalah mereka menaikkan standar itu ke angka 90. Kalau nggak sebetulnya kan cuma 80, ya, naikkan ke angka 90. Seandainya kalian pun lewat KKM, kalau nilainya tidak 90, ya nggak bisa melanjutkan studi ke sana. Adapun Medan barangkali masih sekitar 80, ya, kalau Medan, ya. Saya nggak tahu apakah mereka mengikuti standar Jakarta atau tidak. Yang terakhir kan bahkan rendah pun 70 terakhir, ya, sehingga standar kita 70 pun sudah bisa. Tapi intinya semua adalah persiapkan diri dengan baik, ya, mempelajari dan lain sebagainya. Yang ke studi umum juga pelajari, perhatikan, ya. Kalau yang melanjut studi umum, dia harus lihat dia mau apa, kan gitu, ya, ke studi umum, karena otomatis nanti apa terjadi ikhtilat, udah pasti, ya. Bimbingan dengan dosennya laki-laki biasa, berdua-duaan itu hal yang biasa. Ya, toh bagi seorang muslimah yang telah mempelajari agamanya dan seterusnya, dia harus menjaga identitas diri itu, Kalau seandainya ada sekolah yang
yang tidak campur baur, walhamdulillah itu bagus sekali. Cuma sampai saat ini baru sekolah agama yang bisa kita lihat seperti itu. Tapi kondisinya seperti ini. Menuntut ilmu seperti itu hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Kecuali misalnya bagi yang talibat yang ingin mempelajari kedokteran, ya, karena kedokteran kandungan Mas Ustaz. Karena kedokteran kandungan ini atau mata, gigi kan gitu penting juga sebetulnya, karena banyak juga laki-laki itu. Jadi kalau kalian ingin mempelajari ilmu umum, ambillah yang masih wanita masih sedikit di situ. Tapi kalau sudah ramai, saya juga terkadang heran, untuk jurusan apa psikologi? Untuk apa psikologi? Jurusan ini, jurusan itu kan gitu ya. Pilih yang terbaik, yang itu bisa memberikan dampak yang positif di kehidupan akhirat. Karena apapun yang kalian pelajari kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dan mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Itu adalah hadis, ya. Tentu tatkala disebutkan alasannya juga Rasulullah menyebutkan salah satunya adalah wanita itu tidak pandai bersyukur. Ya, tatkala dia menikah, seandainya suaminya melakukan kebaikan sepanjang masa, lalu tiba-tiba ada satu kesalahan yang dilakukan suaminya, maka wanita tersebut akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan yang engkau lakukan. Artinya dengan satu kesalahan, ya, hilang semua kebaikan di tangan wanita. Ya, ibaratnya itu adalah kemarau setahun dihapus hujan sehari atau hujan setengah hari. Ya, begitulah kondisinya. Apa yang didapatkan kaum wanita atas tindakannya itu? Persaksian Rasulullah bahwasanya Rasulullah melihat neraka dan mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Tentunya itu alibat, ya, sebelum kita masuk, ya, ini kan awal kita bertemu, saya ingin memberikan sedikit nasihat-nasihat kepada talibat, ya. Karena enggak lama lagi tentu nanti ujian nasional, ya, ujian nasional mungkin di bulan Maret, ya, Maret, ya. April sudah Ramadan lagi, libur lagi, kan gitu ya. Mei tentu selamat tinggal. Nah, itu artinya sudah selesai. Ya, Mei sudah selesai biasanya itu. Enggak banyak, berarti sekarang 2 bulan lagi belajar, 2 bulan lagi. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang telah antun pelajari terdahulu itu betul-betul, ya, persiapkan dari sekarang. Memang sebagaimana anak-anak tahun lalu, mereka itu katanya ada yang menyesal atau mayoritasnya menyesal. Oh, kenapa menyesal? Belajarnya itu secara sungguh-sungguh baru di kelas 12. Karena mereka bingung, habisin saya kemana ya, kan gitu. Nah, baru di kelas 12 mereka baru sungguh-sungguh. Ya, kalau seandainya dari awal sungguh-sungguh, sebetulnya di kelas 12 udah santai-santai. Kemana saja pun kita bisa berdiri. Ibaratnya seperti batang ubi, dilemparkan kemana saja pun dia, asal ada lumut di situ tumbuh. Batang ubi lumut, lemparkan ke, asal dia kena matahari, ya. Ya, seandainya di atas semen sendiri pun, ya, asal ada di situ sedikit saja tanah, dia pasti tumbuh. Apalagi kalau ada tanahnya, lebih tumbuh lagi. Artinya begitu. Nah, maksudnya ini apa? Dengan kemampuan ilmiah yang kita punya, tidak hanya terbatas pada satu kemampuan saja, ke arah mana saja pun kita diletakkan atau ke arah mana saja pun kita inginkan, kita bisa nyambung di situ. Itu pentingnya, ya. Itu pentingnya, ya, talibat. Baik, selanjutnya kita lanjut, ya. Kita masuk ke pelajaran ulumul Quran, ya, ulumul Quran. Kita masuk ke ulumul Quran. Taib, kita sudah ujikan, kalian sudah uji sampai dengan ini, ya, masalah ini ujian praktek terakhir. Kemudian sekarang kita masuk ke awwalu ma nuzila wa akhiru ma nuzila. Yang pertama, ayat yang pertama diturunkan, begitu juga akhir ayat yang diturunkan, ya, ayat yang terakhir yang diturunkan. Ayat yang pertama yang diturunkan, kemudian ayat yang terakhir diturunkan. Fungsi kita mengetahui
awal ayat atau ayat yang pertama diturunkan atau ayat terakhir diturunkan, itu salah satunya kalau belajar ilmu usul adalah dalam masalah nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh. Tatkala terjadi kontradiksi di antara nusus Al-Qur'an dan Sunnah, ya, misalnya satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh, sekedar contoh saja ya, di mana dua-duanya ada nas seperti itu dan tidak bisa dikompromikan, misalnya tidak bisa ditaklukkan, maka dia harus ditarjih, diunggulkan salah satunya, ya. Salah satu metode mentarjihkan itu adalah dengan melihat yang mana belakangan, yang mana yang pertama muncul, yang mana yang terakhir. Tentu yang terakhir itulah yang menghapus hukum yang pertama. Inilah salah satu fungsi kita mengetahui ayat yang pertama diturunkan dan juga ayat yang terakhir diturunkan. Tentu di dalam kitab ini tidaklah membahas masalah tarjih atau masalah ayat-ayat hukum, ya. Hanya saja untuk menjelaskan ayat yang pertama turun ini dan ayat yang terakhir turun ini, gitu ya. Al-mabhatul awal, awwalu ma nuzila minal Qur'an. Ayat yang pertama diturunkan dari Al-Qur'an. Di sini dikatakan ukhtulifa fi dzalika ala aqwalin as-sabitu naqluhu minha qaulani. Telah terjadi perselisihan dalam hal ini kepada beberapa pendapat. Dan yang sahih dalam penukilannya, penyampaiannya dari seluruh ikhtilaf ini, ya, yang benar dia, misalnya terjadi ikhtilaf, perselisihan, kemudian perkataan yang mu'tabar, yang dipandang itu ada dua. Yang pertama, ya, yang pertama dikatakan ayat yang pertama sekali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah para ulama mengatakan inilah ayat yang pertama sekali diturunkan. Ya, dalilnya sebagaimana datang kisah, ya, yang hadis Aisyah, ya. Ini hadis Aisyah, ini panjang ini. Awwalu ma budi'a dan seterusnya. Ya, tentang permulaan wahyu kepada Rasulullah. Hadisnya hadis Aisyah yang panjang ini. Sudah? Jadi pendapat yang pertama, ya, dalil bahwasanya ayat yang pertama turun dari Al-Qur'an itu, ya, adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga dari sini kita mengetahui tatkala kita membuka mushaf, yang pertama kita dapatkan adalah Al-Fatihah, kan begitu. Itu tidak menunjukkan bahwasanya ayat yang pertama atau surat yang pertama Al-Fatihah, enggak. Hanya saja susunan Al-Qur'an memang seperti itu, ya. Ya, tatkala penyusunan Al-Qur'an urutannya itu adalah wahyu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, bukan pula ijtihad seseorang. Karena kalau dia berdasarkan ijtihad atau pendapat seseorang, maka akan terjadi multitafsir. Namun pada faktanya ada namanya, tentu kalian pernah mendengar qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah, ya, yang di Indonesia dan Asia Tenggara dan seterusnya beberapa negara Asia itu dari an Asim, qiraatul Asim, qiraat al-Habs an Asim. Di Afrika adalah Warash, qiraah Nafi', Warash an Nafi', kan gitu ya. Di kita di Habs an Asim ini itu seperti qaf ini, titiknya ada dua, kalau fa titik satu, kan begitu. Tetapi kalau qiraah Warash yang Al-Qur'an yang dicetak di Afrika itu, kalau qaf titiknya satu, ini seperti ini, fa misalnya, ini kita kan fa ini. Kalau di Al-Qur'annya Warash ini huruf qaf, ya, ini huruf ya, huruf qaf, sudah. Tapi kalau dia di bawah titiknya itulah fa, ya. Kalau titiknya di bawah itu baru fa, ya. Taib, bukan itu pembahasan kita. Intinya adalah yang mana saja pun Al-Qur'an itu, baik yang di jalurnya Habs ataupun Warash, itu tetap semua di awal itu adalah Al-Fatihah. Sudah. Nah,
barangkali bagi orang-orang yang awam atau orang-orang kufar tatkala dia melihat Al-Qur'an, yang pertama dilihatnya Al-Fatihah, mungkin dalam benaknya dulu ini wahyu diturunkan Al-Fatihah duluan gitu. Sesuai dengan urutan Al-Qur'an ini. Bagi kita yang menuntut ilmu tentu tidak, ya. Bagi kita yang belajar tidak. Oleh karena itu wahyu, ya, harus kita perhatikan, ya. Yang mana yang harus kita ketahui, yang mana sih di antara ayat ini yang pertama sekali diturunkan. Nah, yang pertama sekali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini pendapat yang pertama, kan terjadi khilaf. Dalil mereka ini hadis Aisyah. Baik, sudah? Kemudian pendapat yang kedua adalah ya ayyuhal muddatsir. Ini pendapat kedua. Bukan itu yang pertama katanya. Yang kedua adalah ya ayyuhal muddatsir. Kami punya dalil, ada hadisnya Jabir bin Abdullah. Ini hadisnya panjang, ya. Ya, qala Yahya bin Abi Katsir sa'altu Aba Salamah ayyul Qur'an unzila awal, yakni ayat yang pertama, yang ayat yang berapa, ayat yang diturunkan yang pertama sekali, kan gitu ya. Maka dikatakan ya ayyuhal mudatsir. Sudah? Kemudian disebutkan di sini ambitu annahu, aku diberitakan bahwasanya yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka qala Abu Salamah, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ayul Quran unzila awal, yang mana yang pertama kali diturunkan? Faqala ya ayyuhal mudatsir. Maka Jabir mengatakan ya ayyuhal mudatsir itu yang pertama diturunkan. Sudah? Sedangkan Abu Salamah ini mendapat kabar bahwasanya yang pertama diturunkan Iqra bismi rabbika. Maka Jabir mengatakan, aku tidak memberitahukan kepadamu kecuali apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kita lihat kenapa terjadi khilaf di antara mereka, ya. Bagaimana cara mendudukkannya. Intinya kesimpulannya adalah yang perlu antun pahami di sini, ya. Ayat yang pertama diturunkan dari beberapa perkataan pendapat itu, yang muktabar, yang diperhitungkan itu ada dua. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalil kami mana? Hadis Aisyah. Kan begitu. Kemudian yang kedua mengatakan yang pertama adalah ya ayyuhal mudatsir. Dalilnya mana? Jabir bin Abdullah. Lalu terjadi diskusi di sini, ya. Nah, bagaimana cara mendudukkannya? Bagaimana cara mendudukkan? Di sana ada pendapat yang beredar, ya. Nabi itu diutus dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi nabi dengan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah? Paham ini ya? Ini kan terjadi khilaf. Lalu ada sebagian ulama itu mengkompromikannya. Kan tidak setiap nabi rasul. Setiap rasul pasti nabi. Makanya harus kita ketahui bahwasanya apa perbedaan nabi dengan rasul, ya. Nah, untuk rasul, ya, beliau seorang nabi dan juga seorang rasul. Seperti sebagaimana dengan Nuh, seorang nabi dan rasul, kan begitu. Karena ada hanya sekedar nabi seperti Nabi Daniel. Nabi tapi dia enggak rasul. Ya. Dan diriwayatkan bahwasanya nabi itu sampai 120.000 orang kurang lebih. Ya. Baik, kita lihat sedangkan rasul yang kita ketahui, ya, tidak sampai sejumlah itu, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan begini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ayat yang diturunkan sebagai wahyu menunjukkan Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi nabi. Sedangkan ya ayyuhal mudatsir ayat yang diturunkan untuk mengangkat Rasulullah atau nabi, ya, Nabi Muhammad menjadi seorang rasul. Jadi yang pertama pengangkatan rasul menjadi nabi, yang kedua penetapan Rasulullah menjadi seorang rasul yang berfungsi untuk menyampaikan risalah kenabian. Ya, karena nabi, seorang nabi dia hanya menyampaikan risalah kenabian sebelum dia. Tetapi rasul dia membawa syariat baru, syariat yang menyempurnakan syariat sebelumnya dan syariat yang datang sesuai dengan wahyu. Beda dengan nabi adalah dia menyampaikan syariat yang sebelumnya, ya. Baik. Apakah seperti ini, ya? Apakah sudah pas seperti ini? Itu sudah benar,
ya definisi yang seperti ini atau penaklukan seperti ini, ya terjadi khilaf kan begitu. Lalu sebagian orang mengkompromikan. Iya, ini memang yang pertama, tetapi dia dalam rangka diangkat menjadi nabi. Sedangkan ini juga yang pertama memang, tetapi untuk menetapkan beliau seorang rasul. Tetapi di sini dikatakan wahadani fit tahqiq qaulani ghairu muta'aridaini. Ya, kedua pendapat ini dalam penelitian, ya, adalah dua pendapat yang tidak bertentangan. Yo, gimana tidak bertentangan? Oleh dua-duanya beda ayatnya, kok nggak bertentangan? Kan begitu ya? Ya, satu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, satu ya ayyuhal mudatsir. Di dua ayat di dua surat yang berbeda. Satu di juz 30, satu di juz 29. Kan begitu? Ya. Kenapa nggak dikatakan pula bertentangan? Padahal pada fakta kita lihat sendiri bertentangan. Nah, kita lihat. Fa inna fi hadithi Jabir nafsahu fi riwayah anin Nabi qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Karena di dalam hadis Jabir itu sendiri, ya, periwayatan dari Nabi SAW, dia ya menjelaskan tentang fatrah, ya, proses fatrah, yakni urutan wahyu tersebut. Ini dia, ya. Kemudian di sini ya disebutkan bahwasanya lakinna fahada sarihun, ini sekali ini jelas, ini sekali jelas sekali di sini menunjukkan bahwasanya telah ada wahyu, ya, yang diturunkan sebelum ya ayyuhal mudatsir. Paham ya? Ada ayat yang diturunkan sebetulnya sebelum ya ayyuhal mudatsir. Akan tetapi Jabir tidak mengetahuinya, ya, anna dzalika alladzi sabaqahu kana iqra bismi rabbika. Bahwasanya yang diturunkan sebelum ya ayyuhal mudatsir itu adalah iqra bismi rabbik. Jabir enggak mengetahui hal ini. Ya. Oleh karena itu di sini katakan lam yunkir hadzal qaul hina sa'alahu anhu Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Oleh karena itu kan Jabir bin Abdullah tidak mengingkari pendapat ini bahwasanya ada ayat yang diturunkan sebelum ya ayyuhal mudatsir tatkala Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya tentangnya. Kan di ayat ya di sini kita dapatkan faqultu, ya, faqala Abu Salamah sa'altu Jabir bin Abdullah ayyul qur'ani unzila awwalu faqala ya ayyuhal mudatsir faqultu umbitu annahu iqra bismi rabbik. Jabir mengatakan ya ayyuhal mudatsir, tapi Abu Salamah mengatakan telah diberitakan kepada aku yang pertama iqra bismi rabb. Kan di sini tidak Jabir tidak mengingkari, bukan, kan begitu. Ya, bukan. Dia hanya memberitakan suatu apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah. Ya. Nah, lalu di sini ditegaskan, ya, walidzalika lam yunkir hadzal qaul hina sa'alahu anhu Abu Salamah ibn Abdurrahman wa innama dzakara ma indahu minal ilm. Hanya saja Jabir itu hanya menyampaikan kepada Abu Salamah sesuai ilmu yang dia ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham ini ya? Adapun Aisyah hadis Aisyah yang dalil orang yang mengatakan ayat yang pertama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan hadis Aisyah. Oleh karena Aisyah, ya, dia tentu memiliki kekhususan dzalikal minal ilm ma lam yakun inda Jabir. Memiliki kekhususan pengetahuan, ya, ilmu tentang yang pertama diturunkan adalah iqra bismi rabbik, apa yang tidak diketahui oleh Jabir, ya, sehingga dalam kaidah dikatakan orang yang mengetahui menjadi hujjah bagi orang yang tidak mengetahui, ya. Jadi kesimpulan di sini, ya, kesimpulannya adalah tatkala terjadi khilaf di antara ahli ilmu mana ayat yang pertama diturunkan, satu mengatakan ya ayyuhal mudatsir, yang kedua mengatakan satu mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian dalilnya hadis Aisyah, yang kedua adalah ya ayyuhal mudatsir, dalilnya hadis Jabir, ya. Kemudian terjadi pertentangan, ternyata di akhirnya adalah terjadi kompromi
di mana Jabir bin Abdullah sendiri tidak mengingkari bahwasanya ada yang diturunkan ayat sebelum ayyuhal mudatsir. Hanya saja Jabir tidak mengetahui bahwasanya ayat itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah dalam hal ini terjadi pertentangan di antara ulama tentang ayat pertama diturunkan. Namun hasil akhir ya adalah yang pertama, yang rajih, yang unggul adalah ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini dia. Adapun pembagian manusia bahwasanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu pengangkatan Rasulullah menjadi seorang nabi, kemudian ya ayyuhal mudatsir pengangkatan Rasulullah menjadi seorang rasul, maka jawabannya di sini adalah laisa hunaka mal yuji ila hada. Tidak ada dalil yang menguatkan hal ini. Pembagian ini untuk nabi, ini untuk rasul. Walhasil ya. Walhasil adalah dalam pembahasan ini ya, yang pertama sekali ayat turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan ya ayyuhal mudatsir? Ternyata yang membawakan hadisnya sendiri Jabir bin Abdullah tidak mengingkari bahwasanya ada ayat yang diturunkan sebelum ya ayyuhal mudatsir. Beliau hanya menyampaikan apa yang sampai kepada dia dari ilmu. Tatkala Jabir tidak mengingkari ada ayat yang diturunkan sebelum ya ayyuhal mudatsir, Jabir kan tidak tahu ayat yang mana ini yang diturunkan, ya. Sehingga pada tahqiq penelitian berikutnya, tatkala diketahui bahwa ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Dan Jabir tidak mengetahui bahwa inilah ayat yang pertama diturunkan, ya. Yang pada Jabir itu adalah tidak adanya pengingkaran ada ayat yang diturunkan sebelum ya ayyuhal mudatsir. Paham ya? Baik. Tinggal 1 menit lagi nakku. Silahkan buka apanya. Nanti apa? Jelas enggak ini? Ya, ada Hermanisa, Aisyah. Ustadz tidak membawa ini absensi. Tolong nanti ini ada 25 orang ini ya. 25 orang ya, kirimkan ke grup ya, grup yang sama Ustadz itu melalui wali kelas yang hadir ya, yang hadir. Kemudian nanti di besok kita mempelajari fikih nikah. Fikih nikah bukunya yang di tangan kalian. Ya, belum dijual itu kan ya Yasmin? Yasmin, belum dijual itu kan? Ya Hanifah. Iya, yang terjemahan itu yang kalian beli mahal-mahal itu belum dijual kan? Iya, jangan kalian jual itu. Nah, sudah. Meskipun besok PDF-nya yang berbahasa Indonesia Ustadz sampai ada di sini. PDF yang berbahasa Indonesia memang sudah ada dan itu besok yang Ustadz tampilkan di sini. Paling tidak kalian juga ya lihat juga bukunya ya. Itu memang sengaja Ustadz letakkan kurikulum di akhir karena memang perlu memang dipelajari. Tapi jangan pula di awal-awal, nanti nggak tamat pula sekolahnya. Makanya di akhir Ustadz buat ya. Di akhir Ustadz buat biar nanti tahu ilmunya segala macam. Yang mau lanjut studi, yang mau menikah, yang penting sudah tahu ilmunya ya. Jangan lupa untuk mengirimkan nama-nama yang hadir hari ini di grup ya. Dan saya lihat banyak yang nggak hadir ini, saya nggak tahu apa masalahnya. Siapa yang katanya hari itu nggak apa? Nggak karena HP dipakai adiknya? Hah? Oh si Salsa. Tapi ada Salsa ini. Salsa Madinah ada nih. Hari ini dia yang pakai HP. Oh gantian ya. Jumlah kalian 35 ya. Nah, jumlah kalian yang terbesar sekarang ini 35 orang, setara dengan anak SMP. Oke, cuma yang hadir ada 26. 26 berarti sekitar 9 nggak tahu ini kemana ini. Yang tolong yang 26 ini sakit apa dia? Udah kalian kunjungi? Izin. Oh, bukan sakit ya. Kalau ada teman kalian sakit yang dekat dia, kalian kunjungi, bawa kerupuk dan sembuh dia itu insyaallah. Ya. Tapi hati-hati dengan apa ya, social distancing dan menjaga kesehatan juga penting ya. Maksud saya hanya sekedar anjuran kalau dekat, kalau jangan dipaksakan. Kemudian kita harus hati-hati dengan kesehatan juga perlu. Virus ini
belum selesai ya. Saya rasa demikian ya. Khair insyaallah. Sudah selesai waktu kita ya talibat. Kalian ringkas itu tadi dipahami ya. Pelajaran kita hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan kita pekan depan, dan besok insyaallah kita akan mengambil bab tentang menikah ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.